Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, halukum? Alhamdulillah. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan tasrifan yang kelima di halaman 10. Baik. Supaya tasrifan yang kelima semakin kuat di ingatan kita murojaah terlebih dahulu. Baik. Wahid, itnani, salasa. Daraba yadribu darban, daribun madrubun, idrib la tadrib, madribun midrabun. Daraba darabu, darabat darabata darabna, darabta darabtuma darabtum, darabti darabtuma darabtunna, darabtu darabna. Yadribu yadribani yadribuna, tadribu tadribani yadribna, tadribu tadribani tadribuna, tadribina tadribani tadribna, adribu nadribu. Darban darbaini darbani, daribun daribani daribuna, daribatun daribatani daribatun, makrubun makrubani makrubuna, makrubatun makrubatani makrubatun. Idrib idriba idribu, idribi idriba idribna, la tadrib la tadriba la tadribu, la tadribi la tadriba la tadribna, madribun madribani madribun, midrabun midrabani madribu. Di bawah itu ada contoh fiil-fiil yang tasrifannya disamakan dengan daraba yadribu. Salah satunya adalah ghafara yaghfiru. Ghafara yaghfiru artinya mengampuni. Daraba yadribu memukul. Sekarang yaghfiru kita tasrif lugawi bareng-bareng, samakan dengan yadribu. 3, 2, 1. Yaghfiru yaghfirani yaghfiruna, taghfiru taghfirani yaghfirna, taghfiru taghfirani taghfiruna, taghfirina taghfirani taghfirna, aghfiru naghfiru. Baik. Sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan makna qobtun, makna qobtu dan abadan. Bisa dilihat kertas yang anak kasih kemarin, bukan yang sekarang ya, yang kemarin. Bisa dilihat tulisan nomor 1 ya. Bisa dilihat tulisan nomor 1. Tulisan nomor 1 itu dibaca ma darabtu fulanan qattu walan aqribahu abada. Mas Yudi, coba diulang tulisan nomor 1. Ma darabtu fulanan qattu walan aqribahu abadan. Pak Iwan, diulang lagi. Ma darabtu fulanan ini ya. Fulanan qattu walan adribahu abadan. Ma ini adalah huruf nafi, berarti artinya tidak.
Darabtu artinya aku telah memukul. Selain diartikan aku telah memukul, darabtu bisa juga diartikan apa? Aku pernah memukul. Baik. Sehingga kalau digabungkan darabtu dengan ma, artinya apa? Aku tidak pernah memukul. Tidak pernah memukul siapa? Fulanan. Fulan, ya. Tidak disebutkan di sini siapa namanya. Hanya mengisyaratkan kepada seorang laki-laki. Aku tidak pernah memukul fulan. Qattu diartikan sama sekali. Qattu artinya sama sekali. Baik. Sekarang kita akan membahas makna qattu. Ini agak susah ya, tapi insya Allah pelan-pelan bisa kita pahami. Bisa diperhatikan keterangan tentang qattu. Kata qattu, ya, kata qattu adalah keterangan waktu yang sudah berlalu. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, apa itu qattu? Bisa kalian jawab. Qattu adalah keterangan waktu, ya, keterangan waktu yang sudah berlalu. Ya, karena keterangan waktu ada yang sudah berlalu, ada yang sedang berjalan, ada yang akan datang. Kalau qattu ini keterangan waktu yang sudah berlalu. Dan harus didahului nafi. Ya, dan harus didahului nafi. Perhatikan tulisan nomor 1, ma darabtu fulanan qattu. Lafaz qattu itu didahului huruf nafi berupa apa? Ma. Ya. Artinya tidak. Mas Yudi coba diulang lagi arti ma darabtu fulanan. Ma darabtu fulanan, aku tidak pernah memukul fulan. Ya kan? Aku tidak pernah memukul fulan. Nah, qattu ini keterangan waktu yang sudah berlalu. Berarti menunjukkan aku tidak pernah memukul fulan dari sejak kecil sampai perkataan ini dikatakan. Baik. Bisa dipahami, Mas Yudi? Bisa dipahami, Pak Iwan? Baik, coba kita praktekkan lagi ke contoh di bawahnya. Ma taraktu sholatal fardhi qattu. Ma taraktu apa artinya? Aku tidak pernah meninggalkan. Tidak pernah meninggalkan apa? Sholat al-fardhi. Sholat wajib. Waktu. Nah, di sini keterangan waktu yang sudah berlalu. Berarti aku tidak pernah meninggalkan sholat fardu sejak sholat fardu diwajibkan sampai perkataan ini diucapkan. Kalau paham, coba Mas Yudi, Pak Iwan buat bahasa Arab dari aku tidak pernah mengunjungi. Aku tidak pernah mengunjungi. Aku tidak pernah mengunjungi gereja sama sekali. Aku tidak pernah mengunjungi gereja sama sekali. Aku tidak pernah. Berarti langkah pertama kita harus mencantumkan huruf nafi terlebih dahulu ya. Ma. Kemudian kita cantumkan bahasa Arab dari aku pernah mengunjungi. Zaratu. Zaro kalau dhamir ana bentuknya apa? Zurtu. Ya. Coba zaro ditasrif lugawi dulu bareng-bareng sampai dhamir ana. Sudah pernah kita bahas ya tasrifan yang ketiga. Zaro tasrif lugawi bareng-bareng 3, 2, 1. Zaro zaro zaru zarat zarata zurna zurta zurtuna zurtum zurti zurtuma zurtunna zurtu zurna. Sama dengan sona ya. Aku pernah mengunjungi. Apa
zurtu. Kalau aku tidak pernah mengunjungi berarti ma zurtu. Ma zurtu. Sekarang berarti tinggal kita cari bahasa Arab dari gereja, ya. Bahasa Arab dari gereja kanisatun. Kanisatun. Kalau pengen diberi alif lam berarti al-kanisatu. Baik. Sekarang coba perhatikan harokat akhir dari al-kanisatu. Al-kanisatu di sini sebagai apa? Objek. Aku tidak pernah mengunjungi gereja. Berarti gereja di sini sebagai objek. Nah, kalau objek ikromnya apa? So. Berarti tidak boleh dibaca al-kanisatu atau kanisatu, tapi dibaca apa? Kanisatan atau al-kanisata. Baik. Berarti mazurtu kanisatan. Kalau ingin dibuat nakiroh, berarti gerejanya umum ya, bisa jadi gereja yang ada di sini, ya. Tanpa alif lam ya, tanpa alif lam. Jawa ya. Tapi kalau diberi alif lam, gerejanya sudah jelas, ya. Gereja itu terserah, boleh diberi alif lam, boleh tidak diberi alif lam. Enak tanpa, jadi menyeluruh. Mazurtu kanisatan atau mazurtu al-kanisatan. Aku tidak pernah mengunjungi gereja. Sama sekali apa bahasa Arabnya? Qattu. Ya. Qattu ini benar kita letakkan setelah mazurtu kanisatan atau mazurtu al-kanisata. Kenapa? Karena sudah terdapat huruf nafi berupa apa? Ma. Ya. Itulah pembahasan singkat tentang qattu. Bisa dilihat contohnya. Itu potongan hadis ya. Ma'aban nabiyyu ta'aman qattu. Ma'aban nabiyyu ta'aman qattu. Ma di sini apa artinya? Tidak. Aba pernah mencela. Siapa yang pernah mencela di sini? An-nabiyyu. Ya, karena ada ma berarti nabi tidak pernah mencela. Tidak pernah mencela apa? Ta'aman. Tidak pernah mencela makanan qattu sama sekali, ya. Jika beliau menginginkan beliau makan, jika beliau tidak suka beliau tinggalkan. Berarti to'aman ini menyeluruh karena tidak ada alif lam ya. Ada pertanyaan dulu tentang pembahasan qattu. Kalau nggak ada kita lanjut ke pembahasan abada. I'rabnya apa? Qattu i'rabnya mabni di atas tanda dhamma. Jadi selamanya dibaca qattu, ya, nggak bakal berubah. Berarti ini pasangannya selalu fi'il madhi ya? Karena pasangannya selalu fi'il madhi. Kenapa? Karena qattu adalah kata keterangan yang sudah berlalu. Oh, berarti ma titik-titik qattu. Ma fi'il madhi. Iya, ma fi'il madhi baru. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kata abada. Kembali lagi ke tulisan yang pertama. Ma darabtu fulanan qattu. Aku tidak pernah memukul fulan sama sekali. Walan adribahu abada. Wa artinya dan. Lan tidak. Lan di sini menasobkan fi'il mudhari' setelahnya. Adriba ini asalnya apa? Adribu. Kalau rafa adribu. Karena ada lan harus dibaca nasab. Adribu nasabnya dengan fathah. Kenapa? Karena dia fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apa? Jadi harus dibaca apa? Walan adriba. Adriba ini fi'il mudhari' menunjukkan makna apa? Sedang atau akan. Berarti walan adriba apa artinya? Dan aku tidak akan memukul, ya. Dan aku tidak akan memukul. Bu, dia
dia di sini kembali kemana? Ke fulan, ya. Dan aku tidak akan memukul fulan abada, selama-lamanya. Kenapa kata abada diartikan selama-lamanya? Kita bahas kata abadan. Bisa dibaca abadan, bisa dibaca abada. Kata abada adalah keterangan waktu yang akan datang. Ya, kata abada adalah keterangan waktu yang akan datang. Dari sini sudah jelas perbedaan qattu dengan abada. Ya. Perbedaannya apa? Qattu kata keterangan yang sudah berlalu, sedangkan abada kata keterangan yang akan datang. Dan tidak harus didahului nafi. Jadi ini perbedaan yang kedua. Abada tidak harus didahului nafi. Berbeda dengan qattu. Qattu harus didahului nafi. Jadi kalau ada pertanyaan, apa persamaan qattu dengan abada? Sama-sama keterangan waktu. Apa perbedaan qattu dengan abada? Perbedaannya ada dua. Qattu keterangan waktu yang sudah berlalu, abada keterangan waktu yang akan datang. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, qattu harus didahului nafi, sedangkan abada tidak harus didahului nafi. Contoh didahului nafi, ya. Contoh kata abada didahului nafi. Lan, setelahnya itu ada huruf alif, shin, ro, dan ba. Itu fi'il mudhari' ya. Syariba yashrabu. Apa artinya syariba yashrabu? Meminum. Minum. Yashrabu ini dhamir ana. Ya. Ashrabu, aku sedang meminum atau aku akan meminum. Ya, ashrabu. Karena ada lan, jadi ashrabu harus dibaca apa? Nasab. Ashrabu nasabnya dengan apa? Fathah. Ya, karena tidak bersambung dengan apapun. Berarti dibaca apa? Lan shariba yashrabu. Lan ashroba. Ya, lan ashroba. Aku tidak akan meminum al-khomro. Apa khomer? Aku tidak akan meminum khomer abada, selama-lamanya. Berarti kita bertekad apa? Tidak akan meminum khomer dari kita berbicara sampai kita meninggal. Kenapa? Karena abada menunjukkan kata keterangan waktu yang akan datang. Ya. Baik. Ada pertanyaan dulu tentang makna abada. Anda mau nanya tadi, Ustaz menjelaskan bukannya asroba, bukannya asriba, tapi asroba. Asroba ya. Lan asroba. Kenapa kok bukan asriba? Karena dia ikut wazan fa'ila yaf'alu, syariba yashrabu. Kita belum nyampe ya. Kita belum nyampe di tasrifan fa'ila yaf'alu. Oh. Jadi dibaca lan ashrobal khamro. Aku tidak akan meminum khamr. Kalau aku telah meminum, itu bahasa Arabnya syaribtu. Aku telah meminum, bahasa Arabnya syaribtu. Benar apa enggak kalau ana menyatakan lan syaribtul khamra abada? Salah. Kenapa? Karena syaribtu menunjukkan apa? Berlalu. Keterangan waktu yang sudah berlalu. Sedangkan abada ini keterangan waktu untuk yang akan datang. Jadi bertentangan ya. Jadi abada itu gandengannya dengan apa? Fi'il mudhari. Ya. Sekarang contoh tidak didahului nafi. Contoh kata abada yang tidak didahului nafi. Contohnya ada di potongan ayat walladzina amanu. Apanya walladzina? Dan orang-orang amanu yang beriman ya. Dan orang-orang beriman wa amilus solihati. Wa dan amilu beramal. As-solihati soleh ya. Di sini Allah menyebutkan orang-orang beriman
dan beramal soleh. Jadi tidak cukup beriman ya, jadi harus beramal soleh. Dan juga tidak cukup beramal soleh, jadi juga harus beriman. Dua-duanya. Apa konsekuensinya kalau ada orang yang beriman dan beramal soleh? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sanudkhiluhum jannatin. Sanudkhilu, kami akan memasukkan siapa? Hum, memasukkan mereka, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Memasukkan kemana? Jannatin, ya, ke surga. Tajri, apanya tajri? Mengalir. Yang mengalir min tahtiha, di bawahnya, mengalir di bawah surga-surga tersebut, al-anharu, sungai. Ini diantara ciri surga ya. Di bawahnya mengalir sungai. Khalidina fiha, dalam keadaan kekal di dalamnya, abada, selama-lamanya. Nah, kata abada di sini menunjukkan apa? Keterangan waktu yang akan datang. Ya, jadi dari dia masuk surga sampai kapan? Ya sampai selama-lamanya. Ya, ada di surga yang mengalir di bawahnya sungai. Ini syarat mutlak harus beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Ada pertanyaan tentang pembahasan waktu dan abada? Kalau abada itu pasti berkaitan didahului oleh lan ya, atau tidak? Apa hanya bergandengan dengan boleh didahului nafi seperti lan. Boleh juga tidak. Kalau abada. Tapi kalau waktu harus didahului nafi, kata yang bermakna tidak. Tapi tadi dijelaskan bahwa kata abadan adalah keterangan waktu yang akan datang, tidak harus didahului nafi. Tapi ini boleh juga didahului nafi juga. Contohnya kan ada dua yang abada itu. Yang pertama didahului nafi lan, yang kedua tidak. Ada lagi? Kalau nggak ada, silakan perhatikan tulisan nomor 2. Itu dibaca apa? Ala tajlisu. A di sini adalah huruf istifham, huruf pertanyaan. Artinya apakah? La di sini huruf nafi, artinya tidak. Kalau la huruf nafi yang artinya tidak, itu tidak merubah harokat fi'il mudhari'. Jadi tetap rofa. Ya, jadi harus dibaca tajlisu, ala tajlisu, rofa. Gak boleh dibaca nasab, gak boleh dibaca ala tajlisa, gak boleh juga dibaca jazm dengan sukun, gak boleh dibaca ala tajlis. Ala tajlisu, artinya apakah? La tidak, tajlisu, kamu akan duduk. Berarti apa artinya? Ala tajlisu, apakah kamu tidak akan duduk? Apakah kamu tidak mau duduk? Walau qalilan, meskipun sebentar. Kalau kita ingin membuat perkataan apakah kamu tidak mau masuk, berarti apa? Ala tadkhulu. Kalau untuk kamu satu laki-laki, bukan ala tadkhadir. Kalau kita ingin membuat perkataan dalam bahasa Arab, apakah kamu tidak mau keluar, berarti apa? Ala takhruju. Kalau untuk laki-laki, kalau untuk perempuan tinggal dirubah ke takhruji. Ya, ala takhrujin. Ya. Kalau kita ingin membuat bahasa Arab, apakah kamu tidak mau pulang? Berarti apa? Ala tarji'u. Roji'a yarji'u kemarin ya, pulang atau kembali. Ala tarji'u. Apakah kamu tidak mau pulang? Tinggal kalian kembangkan sendiri ya, dengan fiil-fiil yang sudah dipelajari. Kemudian yang ketiga, itu ala bergandeng dengan apa berarti? Dengan fiil mudhari ya? Iya. Itu pasti bergandengan. Kalau kita ala ingin menyatakan penawaran untuk keterangan yang
akan datang atau sekarang, berarti kan pakai fi'il Boleh. Tapi boleh juga dengan Fi'il madhi. iya, Baik. tidak boleh. Kalau kita pakai fi'il madhi berarti nanti artinya apa? Ala apakah? Apakah kamu tidak tahu? Ya, baik. Gak nyambung. Berarti gak bi. Berarti harus modern ya. Baik. Insyaallah. Kemudian tulisan yang ketiga itu dibaca hayya linajlis, ya. Hayya apa artinya? Ayo. Ini bahasa Arab Hayya fusahanya ya. gitu. Baik. Tapi kalau Arab amiyahnya pakai iyalah. Iyalah. Iyalah, ayo, ayo. Oh, iyalah. Baik. Kalau hayya ini bahasa bakunya ya. Hayya, ayo. Baik. Perhatikan setelahnya linajlis. Linajlis ini ada dua kosakata. Yang pertama li. Nah, li di sini adalah lam amr. Lam yang bermakna perintah. Berarti bisa kita artikan mari atau hendaknya, hendaklah. Li di sini lam amr, lam yang bermakna perintah, bisa kita artikan mari atau hendaklah. Najlis, nah i'rabnya jazm, ya, sukun. Karena lam amr ini mengharuskan fi'il mudhari setelahnya jazm. Ya, jadi harus dibaca hayya linajlis. Hayya apa artinya tadi? Ayo. Tek li lam amr bisa kita artikan mari. Mari najlis kita duduk. Hayya linajlis. Ayo kita duduk. Ayo mari kita duduk. Tek. Kalau kita ingin membuat pertanyaan, ayo mari kita pulang. Hayya linarji. Ya, hayya linarji. Ayo mari kita keluar. Hayya linahruji. Ya, hayya linahruji. Baik, kalau lupa pembahasan